Banyak yang bertanya sama saya, kenapa waktu latihan gitar jarinya sakit. Sakit. Terus senarnya nggak bunyi waktu ditekan. Ya, kenapa? Saya akan bahas secara tuntas di video ini, sebab itu tonton sampai akhir videonya. Oke, salam sang gitaris, saya Faye. Saya akan membahas tentang kenapa waktu latihan gitar jarinya sakit dan bahkan kalau dipencet senarnya nggak bunyi. Dari beberapa kasus yang saya temukan, baik saya pribadi maupun saya dengan murid saya, ada beberapa kasus yang menyebabkan hal ini terjadi. Yang pertama adalah teman-teman pemula biasanya yang baru belajar gitar luput memperhatikan yang satu ini. Yang faktor penyebabnya adalah biasanya si faktor gitar itu sendiri, ya. Sebab itu kalau gitar itu harus punya spesifik tertentu. Mungkin kalau teman-teman yang baru belajar, mungkin punya prinsip penting gitar apa saja, yang penting saya bisa main. Maaf teman-teman, saya harus kasih tahu ini penting. Ini mempengaruhi bagaimana kecepatan teman-teman belajar menguasai sebuah teknik pelajaran. Itu gitar mempengaruhi. Makanya kalau buat saya tuh, saya paling pokoknya kalau ngomong gitar itu, yang paling utama adalah gitar itu sendiri. Ya, saya tidak bicara mahal atau murah, tapi adalah spesifikasi dan kualitas gitar itu sendiri. Belum tentu gitar mahal kualitasnya bagus ya. Dan juga belum tentu gitar murah kualitasnya jelek. Belum tentu. Ya, siapa tahu kita beruntung dapat gitar murah tapi speknya bagus. Seperti yang gitar saya punya ini gitar yang tahun 80 tapi dia speknya bagus. Nah, apa itu? Yang pertama adalah teman-teman harus tahu dulu ada namanya action. Action itu adalah jarak dari senar ke fret. Nah, teman-teman yang jarinya sakit, yang kenapa kalau pencet senar nggak bunyi, tolong perhatikan ini. Ya, entah baik gitar akustik atau elektrik. Nanti saya tunjukkan gitar akustik. Nah, teman-teman, jarak ini adalah sangat menentukan. Semakin dia dekat dengan fretnya, dia akan semakin tekan effort kita untuk menekan gitar itu nggak terlalu berat. Ya, nah begitu. Untuk akustik, saya jujur agak cerewet. Dulu waktu memberi tugas pada murid-murid gitar saya di kelas, di sekolah, semua wajib bawa gitar. Nah, hari itu malamnya papahnya, mamanya sibuk beliin gitar buat anaknya. Dan maaf kata, belinya di toko swalayan atau bukan toko alat musik. Walaupun toko alat musik, mungkin papa mamanya atau kakaknya membelikan buat murid ini, yang penting gitar deh. Nah, ternyata bermasalah. Saya jujur cerewet. Saya kalau beli gitar, yang pertama saya perhatikan jarak dari senar ke fret. Ya, karena ini menentukan, ini menentukan sekali daya tekan kita. Semakin dia jauh senar dengan fretnya, itu semakin berat perjuangan kita untuk membunyikan sebuah senar. Ya, kalau jaraknya pendek, itu nggak usah dipetik pun dia bisa bunyi. Nah, jadi patokan teman-teman, kalau misalnya teman-teman jarinya sakit dan kenapa senarnya nggak bunyi, bukan salah latihan. Mungkin menurut saya kalau latihan pun 8 jam sehari, kalau dengan gitar seperti itu, ya akan sulit ya. Jari kita akan sakit dan senar itu tidak akan berbunyi. Makanya ada harga, ada kualitas. Saya harus bilang seperti itu karena benar teman-teman, asli. Kalau teman yang belajar, kalau gitar teman-teman misalnya kualitasnya tidak baik, karena teman-teman belum mengerti, waktu beli, lebih baik pinjam dulu gitar siapa yang agak baik kualitasnya. Ya, coba teman-teman bandingkan gitar-gitar yang punya teman atau teman-teman main toko alat musik, bandingkan deh gitar dengan harga tertentu dan harga tertentu. Saya bukan ngomongin paling mahal, tidak, tapi dengan kualitas yang sebutkan saya tadi. Yang pertama adalah action aja, jarak antara senar ke fret ini. Ya, apalagi itu penyebabnya lah batangnya melengkung, teman-teman taruhnya di lantai sembarangan, nggak pakai stand. Coba lihat teman-teman di belakang semua saya pakai stand.
Walaupun dibungkus, tetap pakai stand juga ya, karena biar menjaga kelembaban lantai ini tidak mengaruhi gitar. Gitar yang saya punya ini akustik, ini walaupun gitarnya nggak terlalu mahal, tapi saya tetap jaga. Saya masukin ke hard case biar dia anget di situ dan biar nyaman di situ. Nah termasuk. Nah jadi teman-teman rajin-rajinlah setting ya. Kalau teman-teman kenal saya secara pribadi langsung, saya orang cerewet. Saya tiap bulan atau 2 bulan sekali saya pasti ke tukang servis. Saya udah punya dokter pribadi dan saya selalu minta di check up. Ya, istilahnya di setting ulang biar jarak exchange-nya. Karena kan ini kayu ya teman-teman. Dingin, panas pengaruhi. Dia akan melengkung, bisa melengkung ke sini, bisa melengkung ke sini atau melengkung ke sana. Ya, itu akan menentukan jarak, dan sekali kalau jaraknya jauh senar ke fret, ya teman akan lelah latihan gitar. Nah, jadi satu aja kesimpulannya, kenapa jari kita sakit dan kenapa senar nggak berbunyi saat ditekan. Yang pertama pastikan adalah gitarnya. Lihat gitarnya kondisi sehat atau tidak, ya. Lalu kedua, senarnya baru atau enggak, ya. Nah, senarnya juga harus benar. Jangan sampai teman-teman main gitar nilon, senarnya itu udah lepas-lepas, atau senar steel seperti ini tapi udah karatan. Itu pun mempengaruhi. Ya, jadi cek dulu faktor-faktor seperti ini, faktor-faktor pendukungnya. Oke, kalau senarnya udah bagus, gitarnya bagus, dan sudah disetting dan jaraknya udah enak, nah teman latihannya benar atau tidak? Atau jangan-jangan teman-teman jarang latihan, ya. Jadi memang kalau awal-awal jari kita sakit, bahkan saya pernah sampai keluar air. Saya selalu cerita di pelajaran gitar dari nol, belajar elektrik atau akustik, pasti jari kita sakit, itu pasti. Tapi kalau sakit terus dan berbulan-bulan seperti itu, ya berarti gitarnya. Cek gitarnya, ya begitu. Jadi jangan teman-teman, ada effort memang, harus ada usaha untuk kita belajar. Ya, usahakan punya gitar yang standar. Please, saya nggak ngomongin harga. Kalaupun memang itu harganya buat tempat mahal, buat teman-teman termasuk mahal, ayo nabung. Ya, karena itu adalah hal penting. Seperti itu. Walaupun gitar saya di belakang, gitar listrik saya juga nggak mahal, tapi saya rajin setting. Ya, jadi teman-teman harus, saya harus rajin setting. Ya, yang saya perhatikan adalah jarak antara senar. Yang utama adalah jarak antara senar ke fret ini. Karena ini menentukan akselerasi saya, playability saya, dan itu sangat menentukan jari-jari saya. Kalau udah enak mainnya, latihan juga pasti semangat, dan lagu-lagu yang diulik juga akan cepat dikuasai. Oke, semoga ini membantu teman-teman. Berikan like, berikan komen, dan subscribe yang belum subscribe. Juga share pada teman-teman yang lain sedang membutuhkannya. Oke, bila ada pertanyaan atau permintaan untuk pelajaran lagu tertentu, silahkan drop di kolom komen. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Next, saya akan buat video berikutnya lebih menarik. Sebab itu, dan notifikasi channel ini. Ya, sampai jumpa, sampai ketemu. Salam sang gitaris.